Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Hari ini pasti semua menikmati sukacita Tuhan. Karena hari ini kita boleh merayakan Dia bangkit, memberikan kemenangan buat setiap kita. Paskah memberikan kemenangan buat setiap kita yang berharap sungguh pada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita saat ini tidak bersama-sama berkumpul di gereja, tapi kita percaya hadirat Tuhan nyata buat setiap kita. Ketika kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, maka hadiratnya boleh kita nikmati bersama-sama. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari naikkan pujian sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di
sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah Tuhan, hadir buat siap kami Tuhan, glory Tuhan. Haleluya, ini pujian sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan siap kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang selalu baru buat siap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa buat siap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib sungguh Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, yang Engkau selalu hadir buat setiap kami. Engkau yang melawat jemaat-Mu dimanapun kami ada. Engkau yang selalu ada melawat setiap kami, memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu nyata buat setiap kami anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan bersuka cita pada pagi hari ini. Kami akan bersorak-sorai buat kemuliaan nama-Mu, sebab Engkau telah bangkit. Nah, hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu, karena Yesus bangkit berikan kemenangan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Sungguh Allah yang kita sembah, Dia Allah yang terus hadir buat setiap kita memberikan kemenangan. Dan hari ini kita boleh memperingati kebangkitannya yang sungguh memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Mari kita muji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan
kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitannya, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kebangkitannya sungguh luar biasa buat setiap kita, umat pilihan Tuhan. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitannya, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa, yang layak kita rayakan kebangkitannya. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan rayakan, Yesus rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, mari rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi,
marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kebangkitannya layak kita rayakan karena telah menebus kehidupan kita. Amin. Saatnya kita juga rindu pemulihan terjadi buat bangsa kita. Di tengah merebaknya virus corona, mari kita naikkan syukur kita, doa kita, permohonan kita buat bangsa yang kita cintai, Indonesia. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemulihan akan terjadi karena kami tahu Tuhan, bangsa kami, bangsa yang Kau kasih. Kita bersama-sama dengan pujian ini menjadi doa kita semua agar pemulihan terjadi buat bangsa yang kita cintai, Indonesia. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah
bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Biar pujian ini boleh mengingatkan kembali untuk kita terus berdoa buat bangsa kita. Pemulihan terjadi, dan pada saatnya kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan buat bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk dilawat kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh berikan kekuatan bagi setiap kita. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, dan dalam keadaan apapun kita percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang setia menolong kita semua. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau
yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom. Jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari Paskah kita bersama-sama beribadah. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, secara fisikal kita terpisah dalam jarak yang jauh, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya kita adalah saudara-saudara dalam keluarga kedamaian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur karena ini bukan ibadah biasa, tapi satu ibadah yang memperingati kemenangan kami karena Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menebus kami dan Tuhan bangkit sehingga setiap kami yang mati di dalam Tuhan juga dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kami mengalami Paskah, melewati masa-masa di mana kami dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Sebentar kami akan merenungkan makna Paskah, supaya setiap kami diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu mohon urapan-Mu, dan juga bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka, buka pikiran hati mereka, dan kuasai kami semua dengan kasih dan kuasa Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada Paskah ini, saya mengambil renungan dengan satu tema, kebangkitannya memberi hidup. Kebangkitannya memberi kita hidup. Bukan hidup sembarang hidup, tetapi hidup yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 19. Pentingnya makna kebangkitan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Inilah cuplikan dari firman Tuhan yang perlu kita renungkan. Rasul Paulus menulis dengan gamblang makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dikatakan bahwa
Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dikatakan sia-sia kepercayaan kita. Apa yang kita percaya, saudara? Ketika Jumat Agung 2 hari yang lalu, kita memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita percaya bukan hanya karena kita butuh diampuni dosa, itu memang penting. Kita percaya bukan karena hati kita tersentuh saja oleh kerelaan Tuhan untuk mati bagi kita. Karena di dunia ini banyak orang-orang yang rela mati untuk orang lain. Tapi kematian Kristus ini sangat istimewa. Oleh karena itu dia bukan sekedar mau mati buat kita. Tetapi di dalam Jumat Agung kita merenungkan betapa Allah yang begitu maha suci, maha kudus. Yang mengasihi kita, rela turun ke dunia. Firman-Nya menjadi manusia yaitu Yesus Kristus yang menderita sengsara di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita juga melihat dalam Paskah ini betapa besar kasih Allah kepada kita. Sehingga itulah kita bisa hidup mengasihi Tuhan. Tapi pada hari Paskah ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya melalui kematiannya yang kita rayakan hari Jumat kemarin, yaitu Jumat Agung, tetapi juga melalui kebangkitan. Kematian tanpa kebangkitan, maka itu sia-sia. Kebangkitan tanpa kematian, sesuatu yang tidak mustahil, yang mustahil. Oleh karena itu, saya berani mengatakan bahwa kematian dan kebangkitannya Tuhan itu dua hal yang sangat penting, sangat prinsip atau yang hakiki, ya, yang tidak bisa terpisahkan pada karya penebusan Allah sendiri. Yesus mati untuk menebus dosa karena kasih-Nya kepada kita, dan dia bangkit justru karena kebangkitannya itu membawa kemenangan bagi kita. Tanpa kebangkitannya sia-sia. Oleh karena itu orang Kristen memiliki dua tanda atau lambang yang kita pakai. Yang pertama adalah salib, sangat umum kita pakai. Yang kedua, jangan lupa kubur kosong. Kubur kosong itu menyatakan tuntasnya karya penebusan Allah melalui kayu salib dan kebangkitannya. Itu dua hal yang sangat penting yang tidak bisa terpisahkan. Walaupun kita selama ini hanya mengingat salibnya, kita nggak melihat kubur kosongnya. Oleh karena itu pada Paskah ini kita mengingat kubur kosong. Lagu itu bagus sekali. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ya, itu lagu itu begitu indahnya menyatakan kematian dan kebangkitan Tuhan dan memberikan kita hidup yang baru. Dan saudara, baik kematian dan kebangkitan Tuhan itu karya yang dilakukan sepenuhnya oleh Allah. Sepenuhnya oleh Allah. Suatu karya Allah untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, ya. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana sebenarnya kalau kita pikirkan kalau manusia atau khususnya orang percaya itu hidupnya, imannya hanya beriman pada kematian Tuhan, tidak mengimani akan kebangkitan Tuhan. Bagaimana? Karena yang pertama, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka hidup ini adalah hidup untuk mati, saudara. Apa, saudara? Kalau kita tidak mengimani kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup kekal, maka berarti hidup kita ini adalah hidup untuk mati. Di tengah-tengah wabah corona ini, begitu banyak orang yang sadar dan mereka takut mati. Begitu banyak orang yang begitu takut mati karena corona ini.
Tapi mereka nggak sadar sebenarnya, saudara. Tanpa corona pun, setiap orang yang pernah lahir dan hidup itu pasti suatu saat mati. Kita wajar kalau takut mati secara konyol, tanpa memperhatikan kebersihan kita, tanpa mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, itu namanya konyol. Seperti seseorang yang menyeberang jalan sudah tahu ada truk besar, dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus aku akan nyebrang, ataukah rel kereta yang keretanya cepat. Itu sama artinya adalah mati konyol. Kita tidak mati konyol, kita tidak mau. Tetapi jangan lupa saudara, kalau kita hanya takut mati, saudara harus sadar setiap orang di dunia ini pasti mati. Manusia itu cuma lahir, hidup, kemudian mati. Lahirnya sama, matinya sama, cuman hidupnya yang berbeda. Ada yang lahir dan hidup di istana, ada yang lahir dan hidup di gubuk yang miskin. Ada yang lahir kemudian menjadi orang yang hebat, pandai. Ada yang lahir bodoh seumur hidup. Ada yang membuat karya yang begitu besar di dalam kehidupan mereka, meninggalkan begitu banyak warisan. Ada juga yang hidup selalu kekurangan, tapi ujungnya sama semua, yaitu mati. Orang mati karena corona dan orang yang mati bukan karena corona tetap sama, yaitu mati. Ujungnya mati, cuman caranya mati, cuman caranya dirawat setelah mati itu berbeda-beda. Jadi yang pertama, tanpa kebangkitan Tuhan, kita ini adalah hidup untuk mati. Titik. Mati itu adalah sudah menjadi ujung dari setiap orang. Besar, kecil, kaya, miskin, hebat, tidak hebat, semuanya akan mati. Yang kedua, tanpa percaya pada kebangkitan Tuhan, maka usaha manusia untuk mempertahankan hidup dan membangun hidup itu akan sia-sia. Sehebat apapun kita yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, ketika kita mati itu akhir dari segala-galanya. Ketika mati, maka siapapun juga yang dikatakan berkuasa, dikatakan dahulu ada orang A yang berkuasa. Dahulu ada B yang kaya. Dahulu ini miliknya. Dahulu hotel ini miliknya. Dahulu perkebunan ini miliknya. Semua itu yang dahulu. Karena setelah mati, dia tidak memiliki apa-apa dan dia sudah bangkit. Maka itu ceritanya dahulu, bahkan Alkisah, bahkan dikatakan menurut cerita orang tua saya, tentang kakek nenek saya, bahkan dikatakan itu menurut dongeng. Manusia itu akan dilupakan setelah mati. Saudara gak percaya? Ingat gak saudara? 2 atau 3 orang di atas keturunan moyang Anda ingat gak namanya siapa? Anda tahu nggak hidupnya seperti apa? Nggak ada, semua sudah dilupakan. Oleh karena itu sehebat apapun manusia, mereka ditundukkan oleh maut. Dalam kitab Roma dituliskan, semua orang ditundukkan oleh maut. Maut itu membuat semuanya sia-sia. Jadi kalau kita pikir saudara, kita masih hidup di dunia ini, kalau tanpa kita punya harapan hidup kekal, pinter mana orang yang hebat, kaya, usaha banting tulang, menjadi kaya raya punya segalanya, atau orang yang santai-santai aja, hidup seenaknya saja, mengalir saja. Belum tentu yang hebat lebih hebat, karena dua-duanya toh nanti mati, dan kalau mati nggak bawa apa-apa. Ada orang yang bersusah payah mencari harta, kekayaan, kekuasaan, kepandaian, toh juga mati. Ada orang yang santai-santai aja tiap hari nyanyi-nyanyi, makan seadanya, toh juga mati. Tanpa ada harapan hidup setelah mati,
semua yang kita miliki usahakan itu adalah sia-sia. Ya. Dan yang ketiga, saudara, kalau orang tidak berharap atau tidak memiliki pengharapan hidup kekal karena tidak ada kebangkitan dari Tuhan Yesus, maka dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-19, engkau orang yang paling malang di dunia ini. Engkau yang paling malang dari segala manusia ketika engkau percaya pada Yesus Kristus, tapi engkau tidak mengimani kebangkitannya. Dikatakan sia-sia. Saya percaya saat ini banyak orang-orang Kristen yang hidupnya sia-sia. Karena apa? Mereka hanya berharap pada Kristus untuk hidup ini. Contohnya, mereka mengejar mujizat-mujizat. Mereka mengejar kuasa-kuasa Tuhan untuk membuat mereka hidup nyaman, bebas dari sakit penyakit, punya berkat yang berkelimpahan, dan mereka kejar semuanya itu di dalam ibadah mereka, di dalam pelayanan mereka. Mereka memberi yang terbaik dari hidup mereka supaya mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan selama di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, itu orang yang begitu malangnya karena tidak pernah mengimani adanya hidup kekal dan tidak hidup seperti manusia yang berharap pada hidup kekal. Semuanya ingin didapatkan di dunia ini. Apapun dikorbankan demi dunia ini untuk mendapatkan dunia ini. Orang yang paling malang. Saudara boleh dapat mujizat kesembuhan, toh saudara juga mati. Saudara punya berkat yang besar selalu tiap hari bertambah-tambah, toh juga kalau Anda mati, semua itu Anda tinggalkan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam hidup kekal, karya daripada Tuhan sendiri. Nah, 3 hal itulah yang membuat saya merenungkan betapa pentingnya beriman kepada kebangkitan Tuhan. Kematian dan kebangkitan, 2 hal yang sangat hakiki yang tidak bisa dipisahkan. Ya, orang-orang yang malang ini dikatakan seperti orang dikatakan between lips and cup. Sesuatu yang sudah dia imani, sudah dekat sekali, tapi tiba-tiba dia tidak mendapatkan. Karena hanya berharap Tuhan untuk hidupnya saat ini. Sangat malang sekali. Ya. Nah, bagaimana saudara? Oleh karena itu, kita memperingati Paskah. Kita beriman kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita dibangkitkan bersama Kristus dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Yang pertama, oleh karena kita memiliki pengharapan untuk hidup kekal, maka hidup ini adalah menghidupi sebuah hidup kekal. Hidup di dunia ini adalah sebagian kecil daripada kehidupan kekal yang akan kita terima di dalam Tuhan Yesus dan bahkan sudah kita terima di dalam janji iman kita kepada Dia. Hidup di dunia adalah sebagian kecil. Oleh karena itu, orang yang memiliki pengharapan untuk hidup kekal, orang yang tidak mudah putus asa ketika menghadapi berbagai macam persoalan di dunia. Orang-orang demikian tahu bahwa dunia ini sementara. Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dan di dunia ini apapun juga bisa terjadi. Saudara lihat corona ini menghantam semua orang. Bahkan orang-orang Kristen yang dikatakan orang-orang yang sangat beriman pun banyak yang jadi korban dari COVID-19. Ini menunjukkan kita hidup di dunia ini adalah dunia yang tidak bisa kita harapkan. Anda jangan putus asa. Walaupun banyak wabah, walaupun kita selalu dicekam oleh bahaya yang setiap saat mengancam. Tapi ingat, hidup ini bukan hanya di dunia. Ini sebagian kecil. Kalau Anda memiliki kekuatan iman bahwa hidup kekal bersama Tuhan, sesuatu yang indah. Hidup di dunia ini adalah hidup yang tidak mudah putus asa dan tidak mengeluh dan tidak marah kepada Tuhan. Yang kedua,
Oleh karena itu, karena kita tahu hidup kekal, maka kita tahu tugas kita di dunia ini apa. Selama kita diizinkan di dunia untuk hidup, sebelum memasuki hidup yang kekal itu, kita tahu hidup ini adalah untuk memberi buah. Buah dari iman percaya kita kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka juga menerima janji memiliki hidup kekal. Setiap orang itu mencari apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini. Hanya ada satu jawaban yang begitu pasti, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian, dan dia tidak mati kembali. Dia bangkit dan naik ke surga, dan dia akan turun kembali ke dunia. Itulah berita keselamatan, kabar baik yang harus kita yakinkan kepada setiap orang yang mencari makna hidup di dalam dunia, bahkan makna hidup apa yang terjadi setelah hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, ketika kita berharap kepada hidup yang kekal di dalam Yesus, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15:58, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Teguh dan goyah apa? Terhadap keyakinan bahwa kita sudah dibangkitkan oleh Kristus memiliki hidup yang kekal. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang saudara dan saya lakukan untuk Tuhan, untuk pelayanan di dalam dunia ini, berupah kepada upah di dalam kekekalan. Apapun juga yang Anda berikan untuk Tuhan dan untuk pelayanan, itu akan kekal. Saudara bisa memberi apapun juga ke dunia, itu tidak akan kekal karena habis dengan dunia. Tapi apa yang saudara tabur, Anda lakukan, hidup saudara, bahkan nyawa saudara, nyawa kita pun, ketika kita berikan untuk Tuhan dalam pelayanan, semuanya itu ada upah di dalam kekekalan. Maka dikatakan jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, kita mensyukuri bahwa kita memiliki Paskah. Tuhan kita bukan hanya mati untuk kita, karena dia baik hati, dia mengasihi. Tapi Tuhan kita bangkit. Sehingga setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan, memiliki Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan merenungkan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memiliki karya yang begitu besar. Engkau mati menebus dosa kami Yesus, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa maut, sengat maut sudah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Semuanya itu sudah dikalahkan ketika Yesus Kristus, anak Allah itu, yang memberikan nyawanya untuk mati menebus dosa, turun ke dalam alam maut, memproklamasikan kematiannya menebus dosa. Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan itulah kemenangan bagi kami juga, orang-orang yang percaya. Kami memiliki hidup kekal Tuhan. Oleh karena itu kami tahu hidup kami di dunia adalah sementara, dan biarlah kami menghasilkan buah. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan akan berbuah di dalam buah-buah yang kami terima di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat Paskah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, saatnya kita akan mempersiapkan kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan
setiap kepala rumah tangga saat ini mempersiapkan roti dan anggur bagi seluruh anggota keluarga. Dan perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang sakramen yang sakral. Dua sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Dua hal ini diperintahkan oleh Tuhan dilakukan. Oleh karena itu, saya memang sangat berharap setiap kita di tempat kita masing-masing mengambil sikap hormat dan kudus, karena Dia yang kudus ada bersama-sama kita. Mari kita mengambil saat teduh sebentar sebelum kita memulai. Saat teduh kita mulai. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu dalam setiap keluarga. Mereka berkumpul bersama-sama. Seperti ketika mereka datang beribadah secara fisik di tempat ini. Kami akan menerima perjamuan kudus. Sekalipun kami terpisah, tetapi berkat perjamuan kudus tidak berkurang. Oleh karena itu, kuduskan hati dan pikiran kami, setiap kami Tuhan, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami memperingati bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami melalui sebuah pengorbanan yang begitu besar. Izinkan kami dengan kuasa Roh Kudus, setiap hati dan pikiran kami merasakan kasih yang demikian besar dari penderitaan yang Kau berikan bagi kami semuanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra yang mengasihi dan yang sudah mengorbankan dirinya, dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami menerima perjamuan kudus ini. Engkau menguduskan setiap roti dan anggur yang ada di tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari saatnya kita mengambil hosti atau roti. Kita angkat di atas kepala kita untuk menghormati tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita pegang ini adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dibagi-bagikan bagi kita semuanya? Marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Mari kita bersama mengangkat cawan ini masing-masing di atas kepala kita. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini anggur yang merupakan tanda bahwa darah Kristus sudah dicurahkan bagi kita semua untuk pengampunan dosa?
Mari kita ingat dan kita syukuri. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dan semua anak-anak-Mu di setiap tempat yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani. Karena kembali kami dikuatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya diberikan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Berkatilah setiap anak-anak, berkatilah setiap keluarga-keluarga anak-anak. Kuatkan, teguhkan iman mereka yang bersandar kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam pergumulan mereka saat ini. Hamba berdoa bagi mereka-mereka yang terdampak, baik secara sosial, secara ekonomi, secara psikis dengan adanya wabah ini. Bapa, kuatkan, pulihkan, dan Engkau memberikan berkat yang berlimpah bagi setiap anak-anak. Engkau memberkati setiap kepala keluarga, setiap istri-istri mereka, setiap anak-anak mereka, seluruh keluarga mereka. Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kami boleh melaksanakan ibadah kami, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda. Tetapi kasih Allah menjangkau kepada setiap keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami menerima berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan terus menjagai mereka. Tuhan terus membentengi mereka, baik mereka yang berdiam di dalam rumah, ataupun mereka yang terpaksa harus keluar rumah. Bapa, tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang untuk menyertai dan melindungi mereka. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sudah kurang enak badan, kami berdoa memohon jamahan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah setiap keluarga di mana mereka saat ini terus-menerus berkumpul sepanjang hari. Biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan menguasai hati dan pikiran setiap anak-anak mereka. Sehingga justru dalam suasana ini kami semakin dikuatkan persatuan keluarga kami. Kami semakin bisa saling mengasihi dan menghormati. Dan kami bisa beribadah bersama-sama. Kami berdoa bagi gereja kami. Tuhan, Kau memberkati para pelayan-pelayan, para pengurus, para aktivis, dan juga Ibu Gembala dan keluarganya, para wakil gembala dan keluarganya. Bapa, sertai kami agar di dalam suasana ini kami tetap bisa melayani jemaat-Mu dengan sebaik mungkin, dengan sekuat tenaga kami. Berkatilah kami ya Tuhan semuanya. Kami berdoa bagi lingkungan di sekitar gereja GP Kedamaian. Bapa, Engkau yang memberkati
setiap orang di tempat ini, sehingga mereka merasakan berkat penyertaan Tuhan, sekalipun mereka bukan jemaat di tempat ini. Tetapi berkat-Mu memancar, karena rumah-Mu di mana mata dan telinga Tuhan ada di tengah-tengah, di dalam rumah ini, untuk mendengarkan seruan keluhan, permohonan pertolongan dari mereka, dan Tuhan menolong mereka semua. Berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, kepolisian, Kapolri dengan TNI dan semua jajarannya, sampai gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, pamong, desa, apapun juga yang Tuhan, mereka ada dalam sistem pemerintahan. Pakai mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya Indonesia ini dijauhkan dari malapetaka yang lebih besar lagi. Supaya corona ini boleh berlalu Tuhan secepatnya. Semua itu Tuhan, Kau yang berkuasa. Beri kami Indonesia berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kalau kami sebentar berpisah, biarlah kami menerima berkat-berkat-Mu. Saudara, mari buka hati dan pikiran kembali untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di setiap rumah masing-masing, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita para saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.